Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 hantu gentayangan dari zaman penjajahan yang tidak kalian ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 hantu gentayangan dari zaman penjajahan. Hai, sudah bukan rahasia jika Indonesia memang kaya dengan cerita-cerita mistis. Bahkan ada beberapa hantu legendaris yang dipercaya sebagai makhluk halus khas bumi pertiwi. Belum lagi hantu-hantu zaman penjajahan yang konon masih sering mendebal teror hingga saat ini. Kira-kira hantu apa aja ya? Let's check out! Pertama, tentara Jepang tanpa kepala. Konon, warga yang tengah melakukan ronda rutin di salah satu wilayah bersejarah di sana kerap bertemu dengan sosok hantu tentara Jepang tak berkepala. Konon, kisah munculnya hantu tanpa kepala itu bermula saat seorang tentara Jepang berkhianat pada negaranya karena jatuh cinta pada wanita pribumi dari Magelang. Tentara tersebut bernama Tajima. Tajima berusaha menutupi hubungannya, namun rekan dan pimpinan Tajima mulai curiga dan memerintah pasukannya untuk membunuh Raminten. Tajima pun membawa pedangnya untuk pergi dan menyelamatkan Raminten. Tajima dan Raminten pun kabur dari kampung. Namun sayangnya pasukan Jepang berhasil menemukan dan memenggal kepala Tajima. 2. Hantu Romusa. Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi keberhasilan Indonesia dalam melestarikan alam. Namun, lokasi tersebut juga banyak menyimpan cerita horor. Salah satunya adalah hantu Romusa yang konon mengenakan seragam khas tentara Jepang. Kabarnya, dulu lokasi tersebut memang digunakan untuk kerja paksa. Di sana, banyak sekali terjadi penyiksaan dan begitu banyak mayat bergelimpangan tanpa dikenali identitasnya. Dan akhirnya mayat-mayat tersebut dikubur begitu saja atau bahkan dibuang. Hingga saat ini masyarakat banyak yang mengalami pengalaman mistis di lokasi tersebut. 3. Noni di Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah yang berlokasi di Semarang. Gedung tersebut memang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu. Konon dahulu kala begitu banyak tentara Jepang yang memanfaatkan noni Belanda untuk memuaskan nafsu bejatnya. Setidaknya ada sekitar 20 noni yang menjadi korban pemerkosaan. Setelah memuaskan nafsu, para noni tersebut bukannya dibebaskan, namun dipenggal kepalanya. Menurut warga setempat, memang pernah melihat sosok yang memakai pakaian putih mondar-mandir di sekitar Lawang Sewu. 4. Hantu ambulans zaman kolonial Belanda. Konon, di zaman kolonial Belanda, ada satu rumah yang dihuni oleh keluarga Belanda. Saat sedang berpergian, satu keluarga tersebut mengalami kecelakaan yang sangat parah. Hingga akhirnya, semua nyawa anggota keluarga ini tak ada yang bisa diselamatkan. Jasad mereka kemudian diangkut oleh ambulans rumah sakit. Namun, sejak saat itu, ambulans tersebut berubah aneh. Konon, kendaraan itu kembali ke rumah mereka tanpa supir. 5. Serdadu Belanda. Selain noni Belanda, ternyata masih ada serdadu Belanda yang dipercaya menghuni Lawang Sewu. Barangkali bukan hanya 1-2 orang yang mengaku melihat atau mendengar sendiri suara rintihan dari gedung tua tersebut. Konon, hantu noni dan serdadu Belanda ini memang kompak. Biasanya, tiap muncul suara atau penampakan noni Belanda, maka tak lama kemudian akan disusul dengan derap langkah para serdadu.